Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian di Masjid Al-Arafat ini, semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, diberi keberkahan, yang istiqomah di dalam ibadah, semoga diparingi sehat lahir batin, diberi umur panjang untuk taat kepada Allah, dan mudah-mudahan diberi keluarga yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan yang kalau ada yang lagi sakit cepat sehat, kalau ada yang lagi punya hajat cepat-cepat diijabah oleh Allah SWT. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya informasikan ini sudah ada berita yang sangat jelas bahwa hari rayanya itu nanti jatuh pada 1 Syawal. Ini sudah positif ya. 1 Syawal. 1 Syawalnya kapan ya? Ditunggu aja. Mungkin hari Ahad, mungkin hari Senin. Hanya kemungkinan besarnya memang Senin gitu. Kemungkinan besarnya. Tapi kita tunggu besok malam ada Ru'yatul Hilal dari pemerintah dan dari ormas-ormas Islam. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Lah, maka itu dalam kesempatan pengajian ini saya akan berbicara hal-hal yang terkait dengan Idul Fitri. Karena ini Ramadan ini untuk saya tutupan kan ya. Jumat depan masih Ramadan enggak? Enggak ya. Sawalan ya. Ya, kita mudah-mudahan diberi umur panjang ketemu dengan Ramadan yang akan datang gitu ya. Ada hal-hal yang terkait dengan Idul Fitri. Yang pertama yang perlu diingat, jangan lupa sebelum sholat Id membayar zakat fitrah. Jangan lupa tuh ya. Karena itu fardu ain, wajib ya. Jadi zakat fitrah itu zakat yang sering disebut dengan zakatun nafs, zakat untuk jiwa kita, awak-awakan ya. Cara wong Banyumas bilang zakat ngawak nih. Kayak pajak motor kalah nih. Motor aja setiap tahun mesti dipajeki. Pajak motor itu setahun berapa tuh kira-kira ya? Sekitar 200-300 ribu nggih, sepeda motor. Lah kalau orang malah hanya 3 kilo berarti hanya 45.000 atau 50.000. Berarti pajak sing duwe motor, kalau pajak motornya larang motore. Kalau nggak sampai dibayar ya kebangetan ya. Ya itu kalau sepeda motor yang nggak dipajeki namanya sepeda motor apa? Bodong, nah, baleng ya. Lah kalau orang yang nggak dipitrai sama dengan orang panjenengan sing ngarani lho ya udah aku. Makanya ini ada yang ingat, jangan sampai jangan sampai kelupaan. Rugi itu ya. Kapan bayar fitrah? Ya, kalau Imam Syafi'i boleh takjil mulai tanggal 1 Ramadan boleh gitu. Nah, tapi wajibnya itu nanti kalau sebelum sholat Id ya, malam hari raya. Yang paling utama itu sebenarnya bayar zakat fitrah itu pada hari raya sebelum sholat Id. Ya kayak gini-gini, jam gini-gini nih untuk bayar fitrah hari raya. Cuma kalau semua orang fitrahnya sehabis subuh sebelum sholat Id nanti akan repot ya. Apalagi amilnya, panitianya mungkin akan kerepotan. Maka ya monggo mulai sekarang boleh ya, kemarin-kemarin juga boleh. Dan yang jelas sebelum sholat Id jangan sampai belum membayar zakat fitrah. Oke, tuh.
Yang kedua, sewu nanti ketika malam sholat Id ya, kita itu begitu masuk azan maghrib ya, itu disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Kalau Idul Fitri mulai maghrib ya, sampai dengan selesai sholat Id. Saya bawa pelajarannya anak-anak aliyah ini. Wah, ini lumayan bagus juga. Kalau menguasai kitab ini itu keton pinter tuh. Cuma nangel ngomong nguasain. Ya, buku ini ya. Jadi takbir. Kita disunahkan membaca takbir, ya, mengumandangkan takbir bagi yang semua orang yang ada di masjid, di musola, ya, di langgar-langgar, bahkan yang lagi jualan di pasar-pasar, di toko sambil takbiran. Ibu-ibu di rumah sambil masak, sambil takbiran, gitu kan. Bikin kue, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu kan. Nanti ada 10 takbiran aja itu sudah dapat banyak gitu ya. Takbiran ya, dianjurkan. Jadi ini untuk apa? Menggemakan Idul Fitri. Jadi samping untuk bersyukur karena berpuasa 1 bulan itu bisa selamat, bisa selesai, mudah-mudahan insya Allah. Nah, ini termasuk kita bersyukurnya kita itu dengan mengumandangkan takbir. Dah biasalah nggih. Apal mbok takbirane nggih. Takbirane apal nggih. Ana ora sing ora tau takbiran. Kan? Kata oh, ini bapak-bapak di Kober ini kalau Idul Fitri lebih sibuk urusan apa kaitannya beli baju, sarung dan sebagainya, apa takbiran itu? Takbiran karo tuku klambi gitu ya. Kalau ibu-ibu lebih banyak, oh masak, alhamdulillah, berarti rezekinya akeh ana sing di masak, luar biasa, alhamdulillah ya. Nah ini mengumandangkan takbir, mengundang takbir. Ya. Kemudian setelah itu malam takbiran, ya. Kemudian pagi hari disunahkan itu ya untuk sebelum sholat Id itu mandi terlebih dahulu. Mandi yang bersih ya, mandi sunnah. Mandi karena akan hadir untuk sholat Idul Fitri ya, kecuali yang malam harinya mungkin ada pertandingan gulat atau apa ya, terus itu mandinya mandi wajib gitu. Lah ya mumpung lebaran ya monggo mesti ya halal boleh ya. Cuman ya pikir masa malam baca kon takbiran malah ya kuwi aneh. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini kan sudah tadi ya, sudah mandi, ya, sudah sholat subuh, gitu ya. Sebelum berangkat ke masjid, ini disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Nah, ya. Makan terlebih dahulu walaupun sedikit. Ini untuk membedakan dengan hari sebelumnya yang masih puasa. Ya kalau ibu-ibu kan karena biasa makannya ibu-ibu kan biasa sedikit ya, paling yang makan kupat lah 4 atau berapa kayak gitu. Iya itu ya, makan kupat ya. Terserah untuk membedakan dengan yang kemarin itu ketika masih berpuasa. Mudah ada yang mengatakan Idul Fitri kan bisa berarti juga katanya kembali pada sarapan pagi. Kemarin nggak sarapan, sekarang sarapan, kembali sarapan pagi lah. Maka kalau yang sebelumnya juga sudah nggak sarapan, sebenarnya nggak Idul Fitri itu, wong sudah sarapan terus gitu lah. Nah, jadi makan, walaupun hanya minum yang seterusnya ya, atau apalah yang penting makan, dan itu sunnah. Nah, ini makan pada saat itu sebelum berangkat sholat Idul Fitri ya. Ini bedanya dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha justru sebaiknya jangan makan dulu, tapi kalau Idul Fitri sebaiknya makan dulu. Nah, ini yang harus diingat itu. Nah setelah itu ya sudah sarapan kan luar biasa kan.
Kemudian apa? Memakai pakaian yang apa itu? Yang bagus. Ada hadis mengatakan ini, An Hasan ibni Ali qala amarona sallallahu alaihi wasallam, ini saking Hasan bin Ali radhiyallahu, berarti sinten niki? Cucune Kanjeng Nabi. Niku ngendikaken, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarona dawuh teng kula, perintah teng kula sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini ing dalem riyaya loro, Idul Fitri maupun Idul Adha. Perintah apa? Annal basa, yen to nganggo pakaian ajwada. Ajwada niku sing napa niku pakaian sing sebaik-baiknya yang ada. Mana jitu apa sing duwe lah, enggak pakaian niku ya sing arep Idul Fitri ya pakaiannya sing apik. Syukur anyar bagus. Syukur wis lunas. Tapi tidak dianjurkan apa harus baru, enggak. Perintahnya ini isinya yang bagus, paling bagus. Dan itu harus di samping bersih tentu suci. Dan tidak dianjurkan untuk pinjam. Orang dia ya wis ora tendak nyilih kok, Pak. Nyilih klambine Pak nggo badanan dah. Wa anna tatayyaba, lan yen to nganggo wangi-wangian, pakai parfum, Pak. Pakaiannya bagus, nganggo parfum. Wow, luar biasa, okay. Dan ini niku sunnah. Mulane nggak menunjukkan ya, wong Islam gue jebule ya gagah-gagah, ayu-ayu, pakaiannya bagus-bagus, ambune wangi, patut dari raya. Ngari raya kok ora disacan mari masjid, raine budak kasih terus lah sarunge keriting lah, ya Allah Rabbi. Kuwi jenengane ora mensyukuri Idul Fitri. Harus syukur itu pakaian yang bagus. Ya. Dan apa? Ini nalikane mangkat teng masjid ya, napa teng nggon salat Idul Fitri niku nggih saged teng masjid, saged teng lapangan, monggo niku tergantung menopone jenengan. Kalau saya tuh sholatnya di masjid, karena masjid saya itu termasuk masjid yang penuh barokah, sehingga siapapun yang sholat di masjid itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan penuh barokah nih kejenikan nih. Termasuk masjid ini ya Mas Haji ya, ini juga penuh barokah ya. Masjid ini termasuk. Jadi tapi yang mau di lapangan ya monggo. Dianjurkan, disunahkan itu ketika berangkat ke tempat sholat, ke masjid atau ke mushola itu, antara jalan yang untuk berangkat dengan untuk pulang itu berbeda. Ya, untuk apa? Untuk syiar. Bagi yang memungkinkan. Kalau ya jawaban ke sini ya udah usah mubeng ke pasar dulu gitu ya, ndak usah. Mau sudah gandeng begini ya. Bagi yang memungkinkan, namanya nun sewu jenengan daleme mriko nggih sebelah niku nggon kali salat nang kene ya. Tindake tuk dalan sing ana, kondure tuk dalan mriki ngene. Nah, umpamane niku ngaten. Yang memungkinkan niku sunnah. Untuk menunjukkan itu loh, iki lho wong Islam akeh gagah-gagah, lambine anyar apik, sarunge BHS, sarunge sin, oh, BHS. Oh, sarung yang mahal ya. Tapi terserah, yang penting suci, bersih, ya. Tidak harus yang mahal-mahal. Tapi boleh yang bagus, silakan. Ya. Dan ini ketika berangkat kalau sholat Id sambil mengumandangkan takbir, tapi ketika pulang sudah tidak dengan untuk takbiran. Ini kalau untuk sholat yang Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya apa? Nah ini kemudian sholat di tempat sholat itu di masjid atau di mana terserah ya. Ini disunahkan ketika sholat ini. Kalau disunahkan ketika sholat itu membaca takbir, angkat tangan gini. Kalau rakaat pertama dengan 7 kali takbir, rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Dan di sela-sela ini, di sela-sela ketika takbir itu kan Allahu Akbar kan niki niku disunahkan membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niki kan atau nggih Allahu Akbar. Mulane imamnya niku ora ana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya mandan alon kali. Allahu Akbar. Lirih bae ora usah berisik wong semejid muni kabeh ya malah gaduh nggih. Cukup kedengaran telinga sendiri nggih. Ngaten niku nggih. Lah ini sunnah perkataan Allah takbir. Ini. Kemudian apa? Nah, ini ketika membaca surat yang sholat itu ya imam terutama atau kalau sholat sendirian itu disunahkan membaca pada rakaat yang pertama setelah membaca Fatihah, baca surat Qaf. Rakaat kedua membaca surat Qamar, atau membaca surat Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Ini sing biasa dibaca ya. Niku Al-A'la, Subbihisma Rabbikal A'la, niku ya. Niku dan rakaat yang kedua membaca Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Dan bagi imam disunahkan membaca dengan suara yang keras, jahar ya. Dengan jahar imam. Kalau sholat Id bacaan yang jahar. Kecuali makmum, kalau makmum ya diam aja, jangan usah keras-keras ya. Setelah selesai disunahkan ya kita semua setelah selesai itu dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Ada khutbah, dengarkan khutbah itu. Ini bedanya dengan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah dulu baru sholat. Kalau Id sholat dulu baru khutbah. Tapi harus diingat kalau sholat Id itu ketika khutbah juga maksudnya adalah untuk didengarkan, bukannya malah bubar ngono. Akhirnya sing khutbah tekan rampung mung lari tok sing nang ngarep liyane sanana. Ayo ndak bagus itu, ya. Itu makanya dengarkan karena khutbah dalam Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah bagian dari kegiatan sholat itu. Sama seperti khutbah Jum'ah itu juga bagian dari sholat Jum'ah itu, bagian dari Jum'ah itu. Makanya jangan sampai kemudian ditinggal. Nah, biasanya terutama kalau Idul Fitri, Idul Adha ini kadang-kadang sering tidak tertib. Ya. Dan di situ dijelaskan tentang yang hal-hal yang terkait dengan zakat. Ya, kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha biasanya dijelaskan hal yang terkait dengan ibadah kurban. Okay. Yang penting seperti ini kaitannya dengan Idul Fitri. Ada sing takon niki wong berarti dereng genang nggih napa Minggu napa Senin. Ada pertanyaan terkait niku terus ayamnya disembelih kapan? Nah, ya kalau itu pertanyaannya saya jawab ya malam Minggu besok ya, ayamnya sembelih mawon. Ya. Kalau ternyata kok hari raya nanti Senin, malam Senin nyembelih lagi gitu. Kan kepenak kok nih, setuju mboten? Ayamin dua apa ora masalah. Ya, tapi ini sunat kayak gitu. Ini kangge pelajaran kita sedaya yang kadang-kadang niki setiap tahun kita sholat, tapi sering-sering itu kita lupa. Kita lupa bahwa ada hal-hal yang terkait dengan Idul Fitri maupun Idul Adha. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada Pak Budi. Berpun. Terima kasih. Pertanyaan saya itu perbedaan hukum sholat Id dengan mendengarkan khutbah khutbah Id. Nah, itu kan terkadang kan ada hadis juga yang mengatakan bahkan wanita yang haid aja disuruh datang untuk mendengarkan khutbah. Nah, itu perbedaan hukumnya gimana Pak? Ya sebenarnya sholat Id itu hukumnya kan
sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Maka itu pula yang mendengar khutbah juga sama kan gitu kan. Dan memang betul saking ini sesuatu yang pentingnya, ibu-ibu ya, wanita-wanita yang sedang datang bulan pun dianjurkan untuk tetap hadir di tempat sholat, bukan untuk ikut sholat kalau lagi datang bulan, lagi mens tuh, tapi untuk ikut mendengarkan khutbah. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah itu juga penting dan itu bagian dari ibadah. Insya Allah yang lagi datang bulan pun dengan mendengarkan khutbah itu mendapatkan pahala, mudah-mudahan keberkahan, dihukumi kayak orang itu ikut sholat Idul Fitri. Ngaten nggih Bu nggih. Niki yo enggak tekna midhangetaken niku mboten mung berisik tok karo malah cerita maning diplesir ngendi mbok kayuan wong iki akeh ora dadi niku kudune sing langsung. Ngaten nggih, lagi. Pun nggih. Yang berikutnya ada kebiasaan nun sewu yang sering ya apik napa mboten ning cara kula niku perlu ada yang perlu dikoreksi. Dikoreksine pripun? Niku nek bar salat Id biasane wong niku pada salaman. Nah, apik niku. Tapi ayo diingat salamannya cukup laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali yang memang suami istri, muhrimnya juga nggak apa-apa. Dengan ayahnya, orang tuanya, apa. Nah ini maka harus dibatasi itu, diingatkan itu. Yang kedua, kaitannya dengan kebiasaan silaturahim. Kalau zaman dulu itu kan waktu kita masih kecil ya, dan sebagian di masyarakat kita sekarang juga masih ada. Kalau Idul Fitri setelah itu ya saling mengunjungi ke tempatnya, kesepuhan, keluarga ya. Itu diteruskan. Jangan kemudian setelah ketemu di masjid itu kemudian bubar sendiri-sendiri. Nah ini menurut saya itu perlu diperbaiki. Karena apa? Kapan lagi kita akan sowan ke tempatnya keluarga, sepuhan, temannya mbah, Pak D, Pak Klik, atau mungkin saudara, kakak ya. Kalau tidak saat-saat yang seperti itu. Ya memang sebenarnya setiap saat silaturahim itu boleh, tapi sering-sering itu terabaikan. Masa ngeteni Arab njaluk ngapura anu be ngenteni kadang-kadang badah. Lho nek badah bae juga orang ketemu rasuan ngene kesepuhan pripun niku. Nah, ini mungkin sekarang disebut zaman modern pripun, tapi kadang-kadang sedulur karo sedulur pada orang mbah-mbahan. Bu, jenengan tasih kagungan keluarga sing pernah sepuh tasih nggih. Jenengan sering tindak mriko? Setahun ping pinten? Hah? Setahun pisan tok Idul Fitri, be ora mesti lah kan repot. Wong sing kadang-kadang lucu-lucu, arep tilik sedulur kok ngenteni anggar lagi mriyang. Malah mriyang becok ora teka, kang ora tilik bekayune apa sih mriyang nemen apa ora nemen iki. Ora sida mangkat, malah ngenteni mati. Lah kan lucu. Silaturahim kok ngenteni mati. Nun sewu nggih. Silaturahim. Ini penting. Lah putra-putrine jenengan diajak ditemokna kali sedulur kali sepuh kon ora kelangan obor. Nggih, niki seringan niku, nggih. Sowan ngene kiai kon ora kelangan obor, ngulit barokah nyun barokah kiai nyun dongane nika anak kula belajar teng niku sek ngaji sek sekolah, ben sekolah lancar. Penting niku, nggih. Kula kemutan ndong cilik sering dijak teng bapak niku sowan ngene kiai niki, sowan kiai niki, nggih. Ngene dulure sing ado-ado diburu disempataken. Walaupun mungkin orang sekarang ini sudah semakin susah karena kesibukannya masing-masing. Tapi nun sewu, ini penting. Ngurusi sibuk, kapan sih wong ora sibuk? Memang orang itu dari kecil selalu sibuk kok. Gini apa nggih? Dengan periksaan ini bocah-bocah cilik nika sibuk mboten? Bocah cilik balita sibuk mboten nika? Sibuk napa? Sibuk bermain. Lagi bermain diganggu kesuh mari kok sibuk. Nek sekolah sibuk mboten? Sibuk napa? Belajar wong sekolah. Bareng kerja sibuk?
Sibuk, sibuk apa? Nyambut gawe, ngurusi pekerjaan. Wis pensiun sibuk, sibuk ngapa? Sibuk ngurusi penyakitnya dewek, kalau kayak gitu. Orang itu selalu sibuk. Kalau tidak pandai membagi waktu, kita akan terlena dengan hal-hal yang nun sewu barangkali tidak akan pernah ada ujungnya. Maka kudu sepatkan. Salat niku nek boten disepataken niku ya karepe ora salat kok niku. Numutan bismillah, aku kudu salat. Maning pedagang, oh maning ke prepegan arep badah lari sepol. Bakul pakaian, tokone laris. Ngantule dodol kok ora keton gegere. Ya karena nganggo klambi kan ora keton. Lah ini kalau udah disepatkan ya repot. Maka nun sewu silaturahim ya, ini menjadi penting ya, dan kemudian apa? Untuk menyambung seduluran. Di satu sisi niku, Idul Fitri jadikan tempat untuk mengeruk pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya nun sewu ada kebiasaan baik yang nggak tahu kalau di negara lain ada apa enggak, saya nggak ngerti. Gini ku saling mengunjung dan saling apa? Niku nyuguh, nyuguh tamu. Asikin jenengan tuku kayak makanan roti-roti niku jajanan niku ndamli barang niku setoko dituku kabeh. Nek langkah sing silaturahim majeng napa niku. Nah, monggo dhewek tok jenengane wis ora cerita ngoten niku. Maka itu nun sewu, hal yang seperti ini penting di samping untuk menunjukkan ini loh semangatnya orang Islam. Wadah sana, berkunjung ke sana, kan apik niku. Ada bar sholat, ini ada tren baru yang menurut saya tadi saya katakan perlu dikoreksi apa benda-benda. Niku sholat nih, bar rampung sholat itu pada kumpul nang lapangan apa nang gili, se-RT rong RT ketemu kabeh pada salaman. Baru itu bubar para maring tempat wisata. Nah, niki menurut saya ya anak apike apa ya mau ketemu karo kanca batir dulu wong pirang-pirang. Ana ora apike apa? Ya kuwi keterusan ora tau ngambang gone dulure. Jenengan sing pundi niku? Sing terus maring pariwisata apa terus silaturahim ngene dulure? Silaturahim ngene. Alhamdulillah niku diterusaken. Uli ganjarane napa termasuk ganjarane silaturahim. Masyaallah. Kula tuduhi niki nggih, tak tuduhi niki. Niki wonten padis apik banget niku. Apik banget. Gatekna nggih. Digatekna. Angger ana wong niki gelem melakukan 3 hal, nanti akan mendapatkan 3 hal berikutnya. Nggih. Diemut-emut. Yang pertama, tubu ilallahi qabla an tamutu. Cepet-cepetlah taubat sebelum engkau meninggal. Kata Nabi itu. Cepet-cepet tobat. Cepet taubat sebelum mati. Matinya kapan? Gak ada yang tahu. Makanya harus cepet-cepet tobat itu. Tubu qabla an tamutu. Cepet-cepet bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Monggo bareng enggak? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli
rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Rabbal baraya, astaghfirullah. Oke, niku di akhir Ramadan perbanyaklah istighfar. Ini bagian dari, mudah-mudahan bagian dari tobat kita. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi tempat untuk penyucian dosa. Makanya di akhir Ramadan, saat-saat yang Nabi mengatakan itu minan nar, pembebasan dari api neraka, perbanyak dengan istighfar. Sehingga ketika keluar dari Ramadan niku ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kata malaikat Jibril, itu rugi orang yang keluar dari bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah. Rugi itu, rugi besar. Makanya perbanyak istighfar. Apalagi Nabi perintah tubuh qabla antamutu. Cepat-cepat taubat sebelum mati. Matinya kapan? Nggak ngerti. Makanya cepat-cepat, karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa jenengan yang mau meninggal duluan, saya yang belakangan, apa saya belakangan jenengan duluan, kita nggak tahu. Ya, kita nggak ngerti. Nah masalah, saya belakangan, ikhlas saya, nah masalah. Yang kedua, wabadiru bil a'malis sholihati qabla an tashghulu. Cepat-cepatlah beramal soleh sebelum panjenengan sibuk. Tadi saya katakan orang selalu sibuk. Orang yang sudah nggak sibuk apa cari kesibukan. Orang udah pensiun kan, merdeka gitu ya, masih cari kesibukan. Ada yang bertani, ada yang beternak, ada yang dagang. Barang ternak, Pak, ngingu anu toh, ayam sedikit, barang pun pensiun langge nggak kesibukan. Ngomongnya nggak kesibukan, barang orang anak hasilnya gari kesuk. Kesel-kesel lah nggak hasilnya. Lo jenengan golet hasil apa golet kesibukan? Niatnya saja sudah salah. Kenapa tidak? Ya ini mencari tambahan rezeki, mudah-mudahan tambah rezeki gitu. Niatnya nggak kesibukan, barang wis sibuk ora oleh hasil gari kesuk. Aneh-aneh kok gue pikir-pikir ya. Oke. Jadi seneng sibuk apa seneng nganggur? Orang itu lucu, ketika sibuk kepengen istirahat. Laras betul. Aduh, samedina sibuk, aku istirahat kangen. Tapi yang samedina nganggur gari bingung juga. Bingung kayak. Ya Allah, gari bingung, paling ora ndek duit. Arep bada ndek duit. Sing wadon ngoyok-koyok bae kayak. Ibu-ibu ya nun sewu kayak. Angan bapak kayak gue dicak cita lebaran kok nyelimuru ora usah diterus-terus nawis. Mok stres iku ya. Apakah lagi lenggahan di parkir lunga, itu berarti rung ndek duit turung gue. Melasi gue jadi terus-terus naik gue. Ya wong ya sentak citakna karena bae jan temenan kok. Wong lagi ora ndek duit ki ngomongnya ora cetak kok ngrenyem.
maring dipakai lah kelintung kelintung dolan kan ora ndek duit. Ang ndek duit ngomongnya tegas, ndak kunti sih Pak toko. Wah, iki berarti ndek duit kowe. Maning wong kober kowe patake ketera banget kok. Ya ibu-ibu harus pengertian Bu. Ngaten nggih. Nggih. Suamine jenengan kono ora stres iki melasi. Mung-mungan aja lah. Cepet-cepetlah beramal soleh sebelum sibuk. Arab jamangah orang sing ngenteni pensiun, orang sing ngenteni tua, umure mbok tekan tua bembo ora. Arab sedekah orang sing ngenteni sugih, wong mbok ana potong nganti wong sugih bembo ora. Lho nek arep sedekah ngenteni sugih, nganti tua ra sugih sedekah kapan? Keburu mati runggo bersedekah. Ya. Sebagian yang kita miliki infakkan, sedekahkan. Di samping yang kalau udah sampai senisab ya zakat, gitu loh. Ya. Orang saya ditumpuk-tumpuk, bayi tokna eman-eman. Ya Allah, dosa gue. Ya, wong ngerem kewajiban zakat, kok mboten zakat, itu sama dengan merampas orang lain, hak orang lain di kukui dewek. Lo kan 2,5% kelakuran, ya. Lha kudune diwena wong liya mang fakir miskin kok mboten dijikot dewek. Berarti napa niku? Merampas haknya fakir miskin. Itu. Jenengan niku potongan wong zakat apa potongan wong sing nguli zakat? Rumangsane jenengan iki lho. Samar-samar orang kena angel hitung-hitungan iki. Tak doakna dadi wong sing pada bisa zakat muzakin. Nggih, nek jenengan mulane kudu latihan. Nek ana wong bagi zakat ora diwai harus bersyukur. Alhamdulillah nyong wis dianggap wong sugih. Gitu. Acara diwi zakat kesunyung dene ora diwai berarti bakat kereng kayak gitu. Gitu? Lah iya, tapi harus bersyukur alhamdulillah nyong dianggap wong sugih. Ana bagian BLT kayak kang pemerintah nih. Sing kita wonten mboten BLT. Nate sih. Ini karena ora diwehi niku yo terima kasih. Alhamdulillah nyong dianggap wong sugih ora perlu mendapat bantuan. Aja malah apakah nuntut maring RT-ne, maring lurahe. Oh, demo maring lurah. Kenapa nyong ora diwenehi BLT? Nganti ganu jerena cita lurahe nganti kuweden nganti lunga. Sebulan ora bali, koyok-koyok. Jebule nang ngene bojo nomen beriman iki. Nah. Jadi cepat-cepat beramal soleh sebelum sibuk. Nah, sibukan paling medeni wis ketemu malaikat Israel repot. Tapi beramal soleh. Sekarang juga lakukan amal soleh. Jamaah lah. Nun sewu Bapak Ibu nggih. Salate aja senengen dhewekan. Gendel banget solo dhewekan kayak gitu. Jamaah nggih. Jamaah kan lumayan nggih, umane salate ora pati apik wong jamaah nunut diwenehi ganjaran karo sing salate luwih apik. Niku lho. Amane menungso salate orang genah senengane dhewekan, ya ganjarane orang genah mbok iku lho. Nah, niku seneng jamaah. Nggih. Nek jenengan kagungan rezeki sebagian infakan. Menan. Kowe mengko ganjarane gede, rezeki yang tersisa itu menjadi barokah. Dan sering-sering orang infak, orang sedekah itu dikembalikan oleh Allah lebih banyak lagi. Orang sang ngenteni nang akhirat, teng dunia betul dikembalikan. Betul. Wis pokoke buktikna, nek ora terbukti ge ketok kukune nyong. Ya kukune bae aja jempol. Anten. Tapi betul itu. Mesti diganti dalban. Nah, yang ketiga itu kan pertama tobat, yang kedua cepat-cepat beramal soleh, yang ketiga itu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu wa bikasrati shadaqah bisirri wal alaniyah. Sambunglah silaturahim, nyambung hubungan baik dengan Allah, dengan Tuhanmu, dan juga dengan sama manusia. Dengan Allah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, menyambung hubungan baik. Dengan sama manusia, dengan memperbanyak sedekah.
termasuk zakat. Zakat itu kan sedekah wajib, ya. Zakat, ya. Sedekah, kata Nabi, tahadu tahabu, banyaklah saling memberi hadiah, kau akan saling mencinta. Nah, kalau semakin banyak orang yang baik dengan kita, kita baik dengan orang lain, hidupnya akan semakin nyaman. Meniku konsep, ya. Tapi semakin ora akur karo kancane, karo tanggane, semakin kata sing ora akur, hidupnya semakin tersiksa. Ya, orang tuh teman 1000 terlalu sedikit, musuh 1 terlalu banyak. Kan gitu. Yang bagus itu semua orang jadi sedulur, semua orang jadi teman. Jangan sampai ada satu pun yang jadi musuh. Jangankan satu, setugel pun jangan sampai, malah menakutkan. Ya, maka itu silaturahim. Nah, kalau orang 3 hal itu dilakukan, nah, ini ya, kata Nabi ini, turzaku watun soru watujbaru. Turzaku akan diberi rezeki oleh Allah. Rezeki itu ada kalanya rezeki yang sudah kelihatan. Seorang pegawai mau tanggal 1, wow, saya mau dapat gaji. Itu rezeki yang sudah bisa diduga kelihatan. Tapi ada rezeki yang tidak diduga-duga. Khaisul yang tasib. Orang dikira-kira jebule ana wong jujuki apa kayak pisang setundun, wah rezeki tidak diduga-duga. Dan seterusnya dan seterusnya. Rezeki penting. Yang namanya rezeki itu ya rezeki sungguhnya itu rezeki yang halal. Kalau tidak halal sebenarnya bukan rezeki, itu laknat itu walaupun banyak. Nah, yang kedua, watun soru, diberikan pertolongan oleh Allah. Kita ini butuh pertolongan, kita ini makhluk yang lemah. Banyak butuh kepada pertolongan Allah. Dan sebenarnya urainya panjang-panjang, cuman karena udah jam 6-10 menit ya, 3 menit lagi ya. Masih tahan, Bu? Belum buka, Ritamol belum buka, betul belum buka jam segini belum, Pak. Pasar Wage juga belum buka ya, Pak ya? Belum, tenang aja. Nah. Kemudian yang berikutnya itu diberi pertolongan oleh Allah. Kita ini makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, banyak membutuhkan pertolongan Allah. Dan yang ketiga, tujbaru. Tujbaru itu arti yang aneh itu ditambal. Ditambal itu artinya ditutupi kelemahannya. Nun sewu ditambal. Wong nganggo sarung, sarungnya sobek. Keton apa nih? Keton apa nih? Keton orate. Sarungnya kula pada ngriko sobek. Kan keton orate. Dangkule keton. Ah, lanek ditambal jadi rapat lagi. Maksudnya kita ini kan banyak punya kelemahan, bahkan punya aib. Semua orang mungkin punya aib yang dirahasiakan. Inggir kewenangan wong isin. Nah, mudah-mudahan oleh Allah ditutupi kelemahannya, diampuni dosanya, ditutupi dunia sampai ke akhirat, sehingga tidak diwirang-wirangaken sama Allah di barang lain. Ditutupi karena tidak. Orang itu kalau aibnya tidak ditutupi Allah itu mungkin izinnya pada nggak punya nyali, izin. Saya punya kelemahan, dan punya kelemahan. Untung ditutupi oleh Allah sebab sifat walas asih Gusti Allah. Kelemahan kita, aib-aib kita ditutupi Allah. Dan ini mudah-mudahan dunia sampai akhirat. Nah, maka itu kalau ingin mendapatkan 3 hal itu lakukan 3 hal tadi ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Oke, Ron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tadi silaturahmi yang sudah terbiasa di lingkungan kita di masjid mushola maupun di RT. Sebaiknya ucapan yang benar untuk silaturahmi di Idul Fitri kadang-kadang kan sok salah ucap dan sebagainya. Di orang pas kalau karpet. Kedua, boleh antara perempuan dan laki-laki apa semuanya disalami, atau kalau perempuan dengan laki-laki kadang-kadang saking ketemu jauh dulu jadi hubungan kepribon antara yang bukan muslim saya mau pencerahan sekian. Terima kasih. Ya tadi sebenarnya saya sampaikan, jadi kita ketika ketemu ya, kalau yang aslinya ya taqabbalallahu minna minkum, semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu ya. Kita kan ketemu ya, itu doa. Ketika kita ketemu dengan sesama muslim di hari raya, itu doa, taqabbalallahu minna minkum, semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadahmu. Nah,
Kalau sudah diterima ibadahnya, maka kemudian diteruskan doa berikutnya, al-aidin al-faizin. Kalau diterima ibadahnya kan kata Nabi kan, ufirullahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Nah, kalau sudah diampuni dosa-dosanya, berarti kita kan bersih, suci, berarti kembali ketika seperti baru lahir. Makanya minal aidin, orang yang kembali kepada kesucian. Wal faizin, orang yang berbahagia. Wong tes kotor, coreng-moreng kok bersih mening. Wong cilaka apa wong begja? Begja. Orang yang kembali kepada itu orang yang faiz, orang yang begja, orang yang beruntung. Ya, biasanya diteruskan dengan doa berikutnya, permohon maaf, mohon maaf lahir dan batin. Itu jadi minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin, bukan. Itu doa mudah-mudahan kembali kepada kesucian dan mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Ada yang mengatakan kembali kemana? Yang lagi itu namanya juga Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nah, jadi gitu. Memang ada yang hanya mohon cukup taqabbalu minna minkum, ya monggo. Wong itu pemahaman dan itu ya silakan saja. Kemudian laki-laki perempuan jabatan tadi udah saya singgung, tidak usah. Laki-laki dan perempuan ya kalau silakan cukup dengan dari apa jauhan ya. Mungkin dengan begini atau begini terserah, tapi jangan dengan berjabat tangan. Walaupun senajan nembe ketemu ya nembe ketemu kan orang terus langsung syukur ya ora lagi ya. Silakan laki-laki perempuan dengan perempuan gitu, oke. Salaman gini, nah, mantep ya. Tapi juga enggak perlu beginilah ya. Salaman iki ajaran Islam ting ongkro-ongkro keke wudu Islam kan saya. Cuk kowe ku sehat Kang, sehat tapi lara ki tangan iki. Kan kenceng banget gitu lah. Gitu ya. Jadi silakan tapi laki-laki perempuan kecuali suami istri, kecuali dengan orang tuanya, dan anaknya nggih. Dan muhrim. Gitu nggih, Pak Aceh nggih. Cukup nggih? Nggih, mari kita tutup dengan doa nggih. Karena itu tutupan kita berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana surah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sajalla waliyil akhir radhu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nazim ahfalana wa khasina falana wa khallisana min alamil faqri wa dhulli. Allahumma yassir al-intizama fi jamil umuri dunyati wa diniyah wa khassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal 'isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqwa wa sulqul wa syamatatil a'da. Ya muhawwil al-khawli wal akhwal khawwil khalana ila salihal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana siyamana qiyan maqratana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana tahlilana wa dhurrana wa khusyu'ana wa la tazibu jana ya ila alamin wa ya kharun nasina bi rahmatina khamar rahimin wa sallallahu alaihi Muhammadin alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana ya Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan selamat Idul Fitri 1416 Hijriah. Taqabbalallahu minkum minal aidin wal faizin. Mbok kula le matur selama pengajian iki kathah salah pate kula nyuwun siagung ing pangapunten nggih. Begitu pula sebaliknya, termasuk mbok wonten carak-coroke hak adam, hak jenengan kecorok teng kula nyuwun halale. Begitu sebaliknya, nek kana duite kula utang jenengan wis ngono lah dienggo bayar apa-apa. Wanu gena ora ana iki nggih. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung kembali kepada kesucian. Amin. Sampai jumpa, mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu lagi dan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.